Memang benar, dalam Islam kita dilarang menjadikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, simbol serta syiar agama lainnya sebagai candaan dengan tujuan untuk melecehkan. Yang hukumnya bukan hanya haram, bahkan berpotensi bisa menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan murtad. Namun kita harus ingat, tidak semua candaan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, hadis, atau masalah-masalah agama, itu bisa dikait-kaitkan dengan pelecehan agama. Bercanda itu dilakukan oleh para ulama, bahkan dalam masalah bab-bab agama, juga oleh para sahabat, bahkan oleh Rasul SAW. Karena kita terlalu membatasi, sehingga kita anggap canda itu harus lepas dari kaitannya dengan agama. Sehingga kita kemudian lihat candaan kita hari ini, kalau sudah bercanda, itu biasanya sudah tidak menghiraukan lagi rambu dan aturan syariat. Padahal dalam agama yang mulia ini, sampai bab bercanda itu ada aturannya. Cobalah ngaji tentang fikih bercanda. Itu semuanya ada tuntunannya dalam Islam. Dan di tangan saya ini ada sebuah kitab yang namanya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Yang mana kitab ini ternyata memuat begitu banyak hal-hal yang sifatnya candaan, humor, dan kisah-kisah jenaka. Bahkan sang pengarang, Al-Imam Ibnu Jauzi, itu sampai membagi menjadi beberapa bab-bab candaan. Ada candaan dalam masalah ayat Al-Quran, ada candaan fatwa agama, ada candaan ketika sholat berjamaah, kemudian ada canda Arab Badui, dan berbagai macam genre canda lainnya. Misalnya kaitannya dengan canda dalam sholat, ada seorang Arab Badui disebutkan dalam kitab ini, itu ikut sholat berjamaah. Si Badui ini sholat berjamaah dan dia berada di shaf awal. Kala itu sang imam membaca surah Al-Mursalat. Sampailah dia di ayat, Alam nuhlikil awwalin. Kami akan hancurkan mereka yang ada di awal. Si Badui ini mengira awal maksudnya yang ada di shaf depan. Maka dia pindah ke shaf belakang. Imam melanjutkan bacaannya, Summa nutbi'uhumul akhirin. Dan kami akan hancurkan juga yang ada di belakang. Badui ini mengira kalau dia yang ada di shaf di belakang itu diancam dengan bacaan imam. Maka dia pindah ke tengah. Imam melanjutkan bacaannya, Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Si Badui ini mengartikan, begitulah kami akan hancurkan orang yang suka berpindah-pindah. Maka dia langsung bergegas pergi meninggalkan sholat sambil mengatakan, kelihatannya si imam sedang mengincar saya. Dalam kitab ini juga, kaitannya canda dalam masalah fatwa, Al-Imam Abu Hanifah ditanya oleh seseorang, wahai imam, di bulan Ramadan, kita boleh makan dan minum itu sampai kapan? Imam Abu Hanifah menjawab, dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Si penanya ini kembali bertanya, kapan itu fajar? Sang imam kembali menjelaskan, fajar itu terbit ketika waktu subuh. Maka orang ini kembali bertanya, wahai imam, lalu bagaimana kalau fajarnya terbit tengah malam? Mendengar ini, Imam Abu Hanifah hanya tertawa dan tidak melanjutkan jawabannya. Di kisah yang lain, sang imam Abu Hanifah ditanya oleh seseorang, wahai imam, kalau kami mandi di sungai, kemana kami hadapkan pakaian kami? Maka sang imam mengatakan, hadapkan ke arah wajahmu agar tidak diambil oleh orang. Hal-hal seperti ini ada dalam kitab para ulama. Sehingga antum yang mengira bahwa candaan dalam masalah bab agama itu sama dengan pelecehan kepada agama, nah ini kelihatannya perlu ngaji. Memang kita harus berhati-hati. Jangan sampai menjadikan agama sebagai candaan dengan tujuan untuk melecehkan dan menjatuhkan. Namun yang harus kita tahu, candaan-candaan seperti itu juga dilakukan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa canda itu adalah bagian daripada sunnah untuk mengistirahatkan jiwa. Yuk belajar lebih banyak agar kita tidak mudah menghakimi.